Seneng toh hari ini. Seneng sekali. Ngapa seneng? Karena hari ini hari pertama. Kita ketemu lagi sama Betul. UMKM di seluruh DIY. Ini tahun kemarin kita juga sudah muter-muter. Sekarang kita muter lagi dan ini pertama kalinya bersama ibu-ibu dan ini ibu-ibunya semakin cerah ceria. Iya. Dan ini tuh tempatnya istimewa ya. Bener sekali. Soalnya kita kalau dengar namanya itu langsung berpikiran tentang seorang perempuan, seorang penari itu ya. Karena kita di daerah Maguwoharjo, betul ya, ibu-ibu ya, di dekat Kali Ledek. Ada yang tahu ceritanya kenapa Kali Ledek namanya? terus diam kurang tahu pokoknya Mas. Jarine bapakku ngono. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini dia Sarasehan Si Bakul. Boleh tepuk tangannya dong. Ini luar biasa sekali, hari ini pertama kali setelah besok kita muter ke seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum mumet. Tapi mumetnya itu mumet seneng Mbak Marta. Karena ketemu dengan para pelaku UMKM langsung. Kita di sini juga membawa banyak sekali fasilitas. Betul. Kita punya yang namanya foto produk. Nah, di foto produk itu nanti Bapak Ibu yang ada di sini yang membawa produknya bisa difotoin gratis. Nah, itu yang difoto produknya bukan bakulnya, tapi produknya itu difotoin, bisa buat iklan, bisa buat lumayan upload media. Iya, nggak usah bikin sendiri. Karena kita bawa fotografer profesional. Oke, kemudian juga ada fasilitas lain dari Dinas Koperasi UKM ini punya teman-teman dari Plut ya. Jadi kalau yang mau bikin NIB, mau bikin tanya-tanya perizinan, itu boleh banget. Silahkan, nanti ada meja di sebelah sana. Nanti silahkan Anda bisa tanya seputar usaha Anda, legalitasnya seperti apa, pengennya apa, semuanya akan dilayani. Untuk itu kita berterima kasih dong dengan narasumber kita ya. Yang pertama kita berterima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY yang sudah hadir di sini, Bu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi. Halo Bu Siwi. Iya, disapa dulu Bu ibu-ibunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini ibu-ibu semua kayaknya bapaknya. Iya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bahagia ya, ketemu lagi gini. Betul. Ketemu lagi dengan Bapak Ibu para pelaku UMKM yang sangat istimewa juga. Iya. Ini pecah telur pertama kali. Pecah telur ya kita ya. Harapannya kalau ini sudah oke, pasti keberlanjutannya juga oke deh. Oke. Dan pecah telurnya istimewa. Di tempatnya sebelahnya Bu Siwi. Ya, pokoknya Pak Nurkolis ini pecah telur terus ya Pak ya. Pak Nurkolis ini areanya Pak Nur, jadi kita kulon. Iya, kulon Pak Nur. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Nur. Espresso semua rumahnya di mana? Tahu. Sing ora ngerti awas kok nek lewat ngarepe ora entuk lho ya. Ono fotone kok gampang dicari, ada fotonya. Fotonya masih ada enggak? Masih. Karena di depan rumah. Pak Nur, ini daerah ini ya Pak, di daerahnya Pak Nur sendiri ya sini ya. UKM-nya banyak seperti ini. Jadi sekalian tadi jawab pertanyaan Mbak Marta. Jadi ini adalah pasar Kali Ledek. Yang pasaran ini adalah pasar Sabtu Minggu. Tapi sementara ini masih di Minggu Pon dan Minggu Pahing untuk kegiatan pasarannya. Namanya pasaran ya, nanti kita kembangkan mungkin setiap minggu sekali. Tapi istilah ini masih dalam rangka pembinaan. Jadi ini Kali Ledek ada di wilayah Maguwoharjo. Di dusunnya Dusun Maguwo, di Kalurahnya Maguwoharjo, Depok Sleman. Nah, Kali Ledek mengapa namanya Kali Ledek tadi pertama itu Bang? Karena ini di Maguwo itu ada terkenal ada namanya sendang ledek istilahnya. Karena apa? Dulu itu kalau waktu kecil saya itu setiap ada ledek barang itu ya. Ada barang ledek kan putar itu mesti mandi di situ. Gitu loh. Pak Nurkolis pasti ngintip. Masih kecil Pak Nurkolis masih kecil dan saya selalu tapi udah glidik paling karena nanggap di tangga warga. Kalau sebelum nanggap mesti mampir di sendang itu untuk prepare gitu ya Pak. Ya untuk mungkin ritual atau gimana istilahnya situ. Hingga di sini terkenal sendang ledek, maka di sini aliran sungai ini adalah berasal dari sendang itu, makanya dinamakan Kali Ledek. Lokasi
Pasar Kaliledek. Jadi memang ini adalah inisiatif dari warga yang dulu sini ada tempat pembuangan sampah yang kumuh, kemudian kami bersama warga bersama dengan Pak Lurah ini kita bersihkan. Dan ini adalah wilayahnya Tanah Kas Desa Maguharjo. Cuma keluhan ini, dan terima kasih Pak Lurah sudah mengizinkan untuk kegiatan warga, untuk kegiatan UMKM. Jadi di sini adalah tempat kegiatan untuk teman-teman UMKM, ya. Baik untuk memasar produk, untuk kegiatan-kegiatan meskipun ini hanya bangunan yang sangat sederhana, tapi ini sudah sering sekali staff untuk kegiatan-kegiatan pembinaan teman-teman UMKM. Ya. Yang penting itu Pak. Ya, ini tempatnya, di sini ada Ketua Forum UMKM Kecamatan Depok, Bu Wisnu, Pak Sabtono itu Ketua Forum UMKM Kelurahan Maguharjo. Jadi mereka banyak kegiatan di sini. Jadi ini kita peruntukkan untuk kegiatan untuk pemberdayaan UMKM di tempat ini. Nah, yang belum berperan aktif, belum memberikan support ini tinggal Bu Siwi ini, Bu. Ini adalah pecah telur. Setelah ini mungkin ada banyak kegiatan ya, Bu. Nah, kegiatan nanti saya berharap ada kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi dan UMKM provinsi maupun kabupaten. Kalau kabupaten sudah pembinaannya, tinggal provinsi. Dan nanti biar sini menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan UMKM di wilayah sekitar sini. Oke, gitu, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, dan kita juga kulon won. Ini setelah tadi kulon won Pak Nur, ini juga kulon won lagi kepada PLT Lurah Maguharjo Bapak Heri Santoso. Kulon won Pak Heri. Iya. Ini kita di sini. Boleh di sini ya? Boleh di sini bersama Bu Siwi. Iya. Terima kasih, selamat datang di wilayah kami di Kelurahan Maguharjo. Ya. Semoga dengan acara ini UMKM kami di wilayah lebih naik daun lagi. Wah, pasti naik kelas juga Pak, ya, selain naik daun. Kemudian kita juga punya praktisi ya. Ya, kita punya praktisi. Kebetulan juga tadi disampaikan oleh Pak Nurkolis, Ketua Forkom UMKM Maguharjo, Bapak Sabtono Putro. Pak Sabtono, nanti kita ngobrol-ngobrol bersama seluruh yang ada di sini. Dan Mbak Marta, kita juga mau langsung ketemu. Betul. Biar kita tahu seperti apa UMKM yang ada di sini. Nanti kita lanjutkan ceritanya. Siap. Kita mau ngobrol dengan beberapa UKM yang punya produk yang sudah di-display di sini ya. Kan ini bagus-bagus nih yang ada di sini. Yang punya produk kacang apa ki? Sukomenik. Ayo monggo. Monggo silakan Bu Narti, silakan berdiri di sini Bu. Bu Sunarti. Iya. Produknya adalah kacang telur. Iya. Itu ada telurnya Bu, kacang sama telur. Iya. Jadi isinya ada kacang, ada telurnya. Ya, sudah di dicampur ya, diadon. Tapi ini yang menarik adalah non sewu ini sudah dikemas menarik. Biasanya kan kacang telur diplastiki gitu ya. Ini sudah dikemas gini, yang ngajarin siapa Bu? Kebetulan ada Bimtek dari Dinas Koperasi juga. Oh, ini Bu udah bagus nih Bu. Iya, pernah mengikuti tentang packaging. Jadi ilmunya langsung kita praktekkan. Bedanya apa? Kemarin belum di packagingnya sebelum sebagus ini sama sebelum dikemas seperti ini saya beraninya hanya masuk pasar. Jadi pasar tradisional. Sekarang sudah di pasar modern. Jadi di toko oleh-oleh. Iya. Saiki rodok naik kelas ini. Sekarang di toko oleh-oleh. Iya. Terus banyak yang beli. Alhamdulillah. Jadi ordernya kebetulan saya juga PO ya. Jadi ketika toko itu nanti beberapa tuh memang model PO, ada yang memang konsinyasi ya, ada yang titip. Tapi kalau mereka yang sudah PO itu biasanya memang lancar, jadi langsung jadi duit. Oke. Mantap gitu. Berarti ya. Pokoknya dikembangkan terus. Ini produknya sudah keren, sudah pasarnya juga sudah ada, yang beli juga sudah banyak. Oke. Hanya membuat berbeda kemasan loh. Ternyata punya cuma dampak. Ganti kemasan langsung beda. Iya. Itu ya, pasarnya tambah luas sekali. Ini ngomong-ngomong sebenarnya udah berapa lama Ibu usaha ini? Dari sebenarnya ini kan turun-temurun ya dari orang tua. Tapi kebetulan karena namanya anak di sekolah mesti kan kepingin yang lain. Tapi begitu terus sudah berjalannya waktu, saya sudah menjadi ibu rumah tangga, akhirnya saya geluti lagi, saya lanjutkan lagi. Kalau saya aktif ini mulai branding ini di 2019.
Jadi saya fokus di sini. Ini apa bedanya sama yang tradisional yang sebelumnya? Ini ada kata original, berarti ada berbagai varian rasa. Ada, kebetulan ada yang bumbu rujak, rasa bumbu rujak di situ ada. Kacang telur bumbu rujak. Iya. Rujak, pedes berarti Bu? Banget, iya. Oh, berarti ada Iya. itunya kayak rujak tapi kacang gitu ya? Jadi iya kacang tapi saya seperti bumbu rujak. Jadi ketika orang makan tuh nanti ada rasa daun jeruk purutnya, ada kencurnya, ada asemnya seperti itu. Kalau ini memang benar-benar kita. Campur-campur. Iya. Kalau ini kan memang benar-benar original. Jadi orang kacang telur tuh ya seperti itu. Nah, saya kepingin mengembangkan karena dari dinas juga kalau bisa dikembangkan. Nah, seperti itu saya ada ide itu untuk yang rasa bumbu rujak. Inovatif berarti. Baru 2 original sama bumbu rujak. Oke. Iya. Pokoknya yang terus inovatif karena ini tadi sudah dari turun temurun sekarang sudah seperti ini. Sudah ada varian baru. Sudah naik kelas lah. Naik kelas. Matur nuwun. Kita berikan Ibu apresiasi buat Bu Sunarti. Yang berikutnya yang punya produk kesehatan. Wah ini soalnya dari tadi tuh ngelirik kamu tuh yang mana tuh? Yang ini loh hitam-hitam apa Oh ini iya, ada bawang hitam. Iya, Bu Niken, ayo Bu, silakan. Kenapa memilih produk ini? Boleh cerita. Assalamualaikum teman-teman semuanya, Pak, Bu, Pak Nurkolis, kemarin saya nyoblos Bapak lo. Nanti dilarisin ya Pak. Tetap baik Mbaknya. Langsung iklan. Lihat ke kamera. Iya. Ini produknya apa? Ini namanya black garlic. Black garlic itu bawang apa? hitam kalau bahasa Indonesianya. Terbuat dari bawang tunggal atau bawang lanang. Jadi memang spesial pakai bawang lanang. Oh, bawang lanang. Karena ada jenis kelaminnya. Ada. Lanang bisa lihat nggak? Jadi ini kalau bawang lanang itu tunggal, dia tidak diperanakan istilahnya gitu kan. Kalau bawang dapur kan banyak anaknya, siung-siungnya itu banyak. Ini sendirian, jadi tunggal. Bu, yang bikin kayak gini tuh kan banyak nih. Ya, nah, betul. Istimewanya apa nih yang istimewanya ini sudah memakai personal branding, Mbak. Apa itu artinya? Ini diajarkan oleh Siwi ini. Jadi ini si Bakul ini memang keren banget. Seluruh program yang diajarkan oleh si Bakul ini benar-benar cocok dan memang berguna sekali buat UMKM, apalagi yang istilahnya belum tahu tentang perizinan atau apa itu yang namanya UMKM itu dan ini bagaimana memajukannya dan menaikkan kelas. Ini sudah lengkap semua perizinannya. Apa? Coba disebutkan. Ini di sini ada Haki ada PIRT, ada halal, betul. Terus ada Jogja Mart dan ini juga sudah apa ya? Mereknya apa ini? Kalau tadi disebut personal brandingnya ada. Ini Arai 34. Arai 34. Apa itu maksudnya? Arai 34. Waktu itu kan ditanyain, namanya apa Bu ini usahanya gitu kan. Saya kok mikir nama berkah itu udah banyak banget. Barokah udah banyak banget. Pokoknya pakai yang sehat-sehat barokah. Nah, itu. Daripada susah-susah udah pakai nama anak saya. Nah, ini anak saya ini semua ini. Arya, Audi dan Rainan. Jadi Arai gitu. Tiga-tiganya. Betul. Semua punya cerita ya Mbak ya di balik usahanya atau apa brandingnya itu. Begitu. Yang penting ada ceritanya. Dan kalau ditanya bawang lanangnya didapat dari mana juga pasti ada ceritanya. Ada ceritanya. Betul. Pokoknya sukses terus. Ini sudah keren sekali produknya. Semoga si Bakul semakin bermanfaat buat ibu. Amin. Ini ngomong pasarnya online nggak? Sini online, offline, sama sudah nasional, ada yang kirim ke luar negeri juga. Sudah dapat free ongkir? Sudah, alhamdulillah. Sudah 4 tahun saya memakai fasilitas itu. Tepuk tangan dong. Terima kasih Bu Niken. Gitu loh. Ini kalau yang dengar kayak gini tuh positif seneng nanti, nggak pulang-pulang nanti pokoknya ya. Terus api-api loh. Dan satu lagi kita punya lidah. Kisopo ini tidak sembarang lidah. Lidah apa? Ini adalah kita panggil yang punya lidah Pak Mahfud. Boleh tepuk tangan buat Pak Mahfud. Pak Mahfud di sini nggak ada MD-nya loh ini. Enggak, ini belum dikasih ini. Mahfud lidah ini. Maksudnya di sininya gitu loh kan. Perlu ya. Sini. Sudah. Sini Pak, agak ke depan. Boleh dipegang ini Pak. Boleh dipegang ini Pak. Ini produk apa ini Pak ini? Ini produk kue lidah kucing. Lidah kucing. Kucingnya siapa Pak yang diambil?
kucing tetangga. Oh, ini boleh kan cerita nih. Sudah packagingnya lengkap. Sejak kapan Pak punya tempat yang bagus kayak gini? Ini baru mulai di awal 2023 awal. Berarti baru ya. Setahun lah. Sebelumnya saya punya usaha di bidang. Oh, ini berarti usaha baru. Karena kemarin Covid jadi Oh, ganti. Terus siapa yang ngerjain Bapak tetap? Saya sendiri. Bapak itu dari ngerjain furnitur, dari roti itu tak pakai sendiri? Ya, karena kebetulan istri juga produk bakery, makanan-makanan jadul gitu ya. Oh iya. Saya memanfaatkan produk dari istri. Oh iya. Dari putih telurnya. Oh, malah idenya Bapak yang punya? Iya. Padahal Ibu yang biasanya bikin kan? Oh, nah ini produknya juga soalnya Ibu itu idenya kebanyakan dari saya. Oh, bertukar ide. Cuma karena itu produk biasanya dikerjakan wanita, jadi istri saya yang ngerjakan, saya tetap usaha di bidang. Ini dijualnya kemana Pak? Kemudian karena Pak ini dijualnya? sudah saya masukkan di penitipan oleh-oleh. Oh iya. Penitipan oleh-oleh berarti diambil lagi gitu. Yogurt titip. Dititip toh? Titip toh. Orang ditol. Konsinyasi. Oh, konsinyasi. Kerjasama. Ya, toko oleh-oleh. Ya. Udah berapa toko yang diajak kerjasama? 4 toko. 4 toko. Hasilnya? Lumayan, alhamdulillah. Lumayan ki laris apa ora? Ada penjualan. Ada penjualan. Sesuai ekspektasi enggak? Gitu. Kalau ekspektasi belum, kita karena medsosnya masih jarang digunakan ya. Oh iya. Mungkin nanti akan coba kita kembangkan lagi. Ya. Emang produksinya berapa, kejualnya berapa Pak per bulan Ki? Kalau per bulan tidak banyak, itu sekitar 400-an box. Terus kejualnya? Ya sesuai dengan kebutuhan kita titipkan. Dan karena bisa laris semua. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita doain semoga tambah laris Pak. Laris sukses Pak Nanti Mahfud. biar dikasih masukan kurang apa ini. Betul. Ya nanti. Boleh nanya-nanya di sana. Matur nuwun, kita berikan tepuk tangan buat Pak Mahfud. Oke, setelah ini kita mau bahas dengan narasumber kita ya Bro. Betul sekali. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Sarasehan Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Oke, untuk menyemangati ibu-ibu kita mau yel-yel ya. Sudah ingat ya yel-yelnya? Oke. Kita mau yel-yel biar semangat. UMKM naiklah Jogja istimewa. Boleh tepuk tangan. Ini naik kelasnya harus beneran naik kelas ya. Benar, karena kita ada di Jogja istimewa. Ya. Jadi kita di sini juga didanai dengan dana keistimewaan. Betul. Makanya kita harus maksimalkan semua yang ada di sini. Kita mau tanya Pak Lurah. Iya. Seperti apa potensi yang ada di
Kelurahan Maguharjo ini boleh diceritakan Pak Heri Santoso, monggo Pak Heri. Ini kan tadi baru contohnya Pak 3 yang kita ini ya, sebenarnya punya banyak UMKM di sektor apa Pak? Terima kasih. Kami yang di Maguharjo ini alhamdulillah kalau di satu data sebenarnya kita ada ribuan. Wow. Ribuan UMKM. Tetapi karena mungkin itu imbas dulu pada waktu COVID. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu kami di sini juga punya Forkom, Forum Komunikasi UMKM Kelurahan Maguharjo, dan berbagai macam produk-produk yang menjadi unggulan-unggulan di sini. Salah satunya mungkin di non food ya, ada kerajinan. Nah, ini luar biasa juga kami lihat di atensi di pasaran. Dan juga di sektor food, artinya makanan-makanan ini yang paling banyak dan luar biasa berbagai macam. Mungkin sebagian sudah ada di sini yang tadi sudah disampaikan beberapa. Dan alhamdulillah di wilayah ini sebenarnya di wilayah Kelurahan Maguharjo ini potensi pengembangannya luar biasa karena di sini kita juga ada banyak sekali pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh. Yang ini menjadi suatu harapan kami, nantinya harapan ke depan kami dari teman-teman UMKM ini bisa menjadi suatu produk yang nilai jualnya atau brandingnya lebih tadi disampaikan biar nanti UMKM Maguharjo ini melejit atau melesat lebih ke hal yang menjadi harapan. Akan tetapi memang untuk menuju ke situ memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Apa saja Pak kalau salah dipetakan, satunya Pak? Memang kami dalam regulasi kami atau di pemerintahan Kelurahan Maguharjo memang mempunyai program-program yang sekiranya nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari UMKM. Akan tetapi memang produk-produk atau pelaku-pelaku UMKM ini harus paling tidak mereka juga ada kelompoknya, atau kalau di UMKM ini yang paling kita tekankan adalah menjadi anggota Forkom UMKM Kelurahan Maguharjo. Artinya kami pun memberikan suatu bantuan atau mungkin pembinaan juga sesuai dengan regulasi yang ada. Kelompok ya Pak? Betul. Jadi kami juga memberikan penganggaran untuk pembinaan juga. Sebenarnya kami pun juga menganggarkan juga untuk perizinan. Fasilitasi perizinan juga kita anggarkan, tetapi memang dalam hal ini dari Dinas Koperasi khususnya itu sudah luar biasa untuk fasilitasi perizinan ini, dari baik itu dari PIRT-nya, dari sampai mungkin fasilitasi MD-nya juga ada. Ini yang kita tekankan. Kalau memang kemarin kita menganggarkan ini memang kalau nanti tidak bisa tercover semua dari fasilitasi ini, kita dari pemerintah kelurahan juga bisa memberikan. Memang tidak banyak yang kita, tapi paling tidak support dari pemerintah kelurahan ini ada ya, bisa Pak? Ada artinya. Dan sebenarnya kami masih punya janji nih Bu, yang belum terrealisasi terhadap UMKM di Kelurahan Maguharjo ini. Kami dari 2 tahun yang lalu mau mendirikan showroom. Nah, ternyata dengan perjalanan waktu terkendala di perizinan dulu, karena kita juga tidak mau nanti di kemudian hari menjadi masalah. Artinya kita akan bentuk bangunan dan itu di lahan tanah desa. Walaupun itu nanti digunakan oleh teman-teman UMKM, paling tidak legalitasnya juga harus ada. Ini kita baru memproses lah, artinya kita perjalanan proses sehingga nanti pada waktu kita bangun showroomnya ini sudah benar-benar clear, artinya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Itu salah satu komitmen kami untuk membangun UMKM. Jadi karena UMKM atau forum ini tidak hanya UMKM secara mandiri yang tergabung, tetapi banyak ada di situ juga masuk, mungkin ada KWT-nya juga ada, Gapoktannya juga ada, dari sektor semuanya kita jadikan satu. Jadi keinginan kami mempunyai suatu showroom yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM ini untuk paling tidak mempromosikan lah
Karena yang namanya showroom itu belum tentu tapi tempat jual beli, tetapi untuk wadahnya. Paling tidak nanti kalau ada dari orderan dan lain sebagainya berkumpulnya di situ, jadi nanti bisa terkoneksi. Iya, itu tujuan kami di situ. Baik. Boleh kita apresiasi dulu dong Pak Lurah. Ini benar-benar butuh showroom. Beneran. Yang mau dijual ada di showroom. Yang mau beli? Beneran. Loh, ya kan harus ada. Kalau sudah ada tempat, produknya harus ada. Tapi yang lebih penting pembelinya ada. Yang beli harus ada. Gitu. Nanti tempat-tempat aja buat badminton nanti malah nggak ada dagangannya. Jadi selain itu juga harus ada upaya untuk promosi dan seterusnya. Nah, kita tanya Bu Kepala Dinas deh kalau gitu ya. Kalau dari Dinas Koperasi UKM, lihat potensi yang ada di sini, rencananya Pak Lurah tadi, apa sarannya Bu? Monggo Bu. Matur nuwun Mbak Marta, Pak Lurah, Bapak narasumber, Pak Nurkolis, dari Bapak Ibu. Jadi saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu semua, produknya sudah bagus-bagus gitu. Tapi apa kata Mbak Marta, saat ada nggak pembelinya gitu kan. Jadi yang pasti kita ini semuanya menjadi pelaku usaha, justru yang lebih paham sebenarnya Bapak Ibu semua. Sebetulnya saya ini punya produk ini mau untuk siapa kan, bukan untuk diri sendiri ya. Oh iya, Bu Niken beda dengan Ibu yang mungkin yang produksi dari kain gitu. Nah ini kan beda-beda. Tergantung sebetulnya apa yang kita buat itu kita sudah tahu ini nantinya akan kami lempar sasaran kita siapa gitu. Kalau sasaran kita ini siapa atau target kita itu siapa, pastinya kita harus menyesuaikan kan seperti itu. Seperti hari ini Pak Nurkolis sudah tadi nyampaikan di sini ini ada setiap minggu Pahing sama minggu Pon. Itu kan ya ayo ini kita branding gitu. Tidak harus setiap hari begitu Minggu Pahing, oh ya di Minggu Pahing itu di Kali Ledek itu ada ini kan branding ya. Brandingnya dari apakah hanya oh ya di Kali Ledek, tapi pastinya ada isinya. Di Kali Ledek ini setiap Minggu Pahing, Minggu Pon ada produk-produk UMKM yang memang bisa kita dibutuhkan. Jadi bisa produknya juga oke. Mungkin kalau bicara harga, biasanya ibu-ibu tuh harga juga benar-benar tanyain harganya murah loh, produknya bagus gitu. Marketing kita yang paling kuat adalah konsumen kita. Begitu kita nyelai satu aja, wah ini Mbak Marta ini pamannya produknya nggak bagus, sudah telepon saya, Bu itu produknya nggak bagus, pasti saya nggak akan beli gitu kan. Ini kan sebetulnya kan kadang lidah itu lebih panjang ya, lebih cepat gitu. Tapi itulah sebetulnya yang terus kita tekankan. Kalau kami di Pemda DIY melalui Sibakul, mestinya saya berharap Sibakul udah tahu semua ya Sibakul gitu. Apa sih yang ada di Sibakul? Di Sibakul ini pertama adalah mendatakan dirinya, bukan mendata. Kami tidak mendata, tapi tolong mendatakan dirinya Bapak Ibu data ini juga sudah ada teman-teman pendamping yang nantinya bisa mendampingi Bapak Ibu. Biar apa? Biar kita tahu semua, tidak hanya kita, tapi Bapak Ibu juga preso. Oh iya, sebetulnya aku dalam hal pembiayaan itu atau di dalam manajemen keuangan kadang masih carut marut gitu, kadang masih campur gitu. Permasalahan kita itu di pasarnya kayaknya sudah oke, tapi saya masih belum sesuai dengan target. Nah, kira-kira kalau Mas kurang dari permasalahan itu, mari belajar bersama di Sibakul. Nah, lo tadi Pak Lurah sudah banyak sekali ribuan. Nah, ini tinggal diklasterkan kan Pak ya, klasterkan dari sisi produknya, klasterkan dari sisi kemampuannya, pasti beda-beda. 1000 itu nggak akan sama semua ya Pak Lurah. Ada yang sudah melejit, tapi yang pasti jangan sampai bersaing di antara kita. Kalau yang sudah bagus, produknya sudah oke, konsumennya oke, pastinya tidak bisa sendiri, mungkin gitu. Ya UKM yang mungkin masih berbenah, masih baru, produknya sama, mungkin bisa saling nih. Ya biasanya takut ya nanti pasar saya direbut sama teman saya. Inilah sebetulnya bentuk mindset atau skill set yang memang terus kita lakukan. Nah, kalau yang terkait dengan tempat, memang ini tempat itu penting. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, sekarang ini kita nggak punya tempat pun jualannya bisa online ya. Bapak Ibu sekarang akan fokus di mana? Fokus produksi atau fokus distribusi. Biasanya ibu ya beli bawangnya ya sendiri, ngolahnya sendiri, ngantar putra-putrinya ya sendiri. Wah, jadi Superman gitu. Jadi Superwoman ya.
Nah, pastinya ini kita juga mulai, kalau yang namanya naik kelas pasti itu harus ada spesialisasi yang saya mau kemana. Kalau soal rezeki ya kalau saya produksinya nanti distribusinya dengan orang lain. Jangan lupa Bapak Ibu, kita terutama di Maguwoharjo pasti banyak mahasiswa ya Pak ya. Mahasiswa itu juga teman kita loh. Kalau Bapak Ibu memasarkan, mereka bisa mulai diajak untuk memasarkan produk kita. Tapi yang paling penting adalah saat mau bertransaksi dalam arti berkolaborasi, bicarakan yang baik-baik dulu, hak dan kewajiban. Yang sering lupa, ya udah jualan, tapi begitu laku banyak harganya ini, wah itu kalau saya itu cuma 1.000 kok dijual 2.000, nah beruntul kayak gitu. Ini menjadi bagian yang akhirnya kolaborasi sinergi itu nggak bagus. Jadi ini punya pasar, kita juga punya peran, para pelaku UMKM juga bisa membantu terhadap apa yang menjadi PR dari pemerintah, bagaimana lapangan pekerjaan atau pengangguran ya, biasanya kan bicara seperti itu, bicara kemiskinan. Nah, yang tadinya hanya mungkin Bapak Ibu menjadi produsennya, tapi juga ada UMKM. UMKM itu tidak hanya food craft, tapi reseller itu juga UMKM, tapi mungkin dia di sektor perdagangannya gitu. Nah, ini juga menjadi PR kita juga gitu. Kalau Bapak tadi ada galeri, bukan galeri apa ya Pak, nanti showroom gitu. Kalau saya monggo aja, tapi yang paling penting Bapak Ibu kalau ini sekarang baru diurus, yang harus dipikirkan, dipenggali benar-benar, kita itu ada 3 hal di dalam membangun ini. Sarananya ya penting, tapi kelembagaannya ini siapa nanti yang akan apakah bungkal ataukah apakah ibu-ibu, ini juga harus diatur gitu. Terus SDM, kira-kira SDM yang terutama SDM dari ibu-ibunya udah siap belum? Kalau kita bicara dari sisi showroom, harusnya showroom nggak kosong kan gitu, harus ada isi. Bagaimana membranding showroomnya sampai showroom itu tidak hanya sekedar nunggu, tapi showroom itu juga menjadi ruang promosi gitu. Nah ini kan juga, dan regulasinya sih gimana? Regulasinya Pak Lurah dong. Ini regulasi siapa yang akan nempati? Bagaimana proses yang ada di dalamnya? Jadi saya sering menyampaikan mendukung, tapi jangan sampai ini menjadi monumen yang mangkrak gitu. Tapi kan ini pastinya lebih baik bersakit-sakit dahulu ya Pak ya. Maksudnya dipikir ini siapa, forkomnya nanti seperti apa, kira-kira akan dipakai siapa saja. Kalau make itu aturannya bagaimana, apakah berbayar atau free, atau nanti ini akan ada perkumpulan khusus. Nah ini saya sering menekankan seperti itu karena apa? Kami pun dievaluasi Bapak Ibu, jadi Pak Lurah pun pasti juga dievaluasi dong. Karena ini kan juga uangnya Bapak Ibu semua, uang rakyat yang untuk membangun. Jadi tiap hari ini ada pelatihan, ya ini cukup nih. Sekarang kita baru bicara pasar Kaliledek mungkin di sekitar sini. Tapi ke depan mesti ini juga akan terbuka untuk semua ya Pak ya. Nah aturannya gimana? Regulasi lagi. Jadi 3 hal itu yang saya sering menekan, bagaimana kelembagaannya. Kelembagaan dalam arti siapa yang akan ngelola, siapa yang akan nanti menetap di situ, atau giliran jangan sampai iren. Wah, ya aku sik jaga bunikan iki sik didol mung ndek bunikan tok ndek ora tawake. Nah, itu gelunderan biasanya ibu-ibu itu, saya juga ibu ya. Biasanya gitu. Dari itu membuat bibit-bibit yang tidak bagus di dalam mindset kita untuk bersinergi. Tapi memang konsep kita dan kita mendorong terus bagaimana kita terus punya inovasi, bagaimana kita punya kreativitas. Inovasi kreativitas itu tidak hanya dari sisi produknya, tapi saat kita sudah punya produk bagaimana kita juga mempromosikan. Jadi kan mungkin bentuk packagingnya, bentuk kita bundling dengan produk-produk yang lain. Sekarang kita modelnya kan endorse. Oh ya Pak Nurkolis setelah tadi nyicipi bawang merah, bawang putihnya jadi kuat. Pak Nurkolis di endorse. Free kan Pak? Free toh Pak? Nggak berbayar, free itu tadi. Nah itulah sebetulnya strategi dan itu semua ada di Sibakul. Silahkan fasilitas free ongkir masih terus kita lekatkan, dan ini awal tahun mau lebaran Bapak Ibu, kalau mau lebaran kira-kira bulan Ramadan ini sudah kayaknya kita mau ada berapa ini yang akan kita produksi, tapi jangan sampai setelah lebaran ya sudah selesai. Harapannya lebaran Ramadan itu menjadi ruang promosi juga. Setelah lebaran akhirnya konsumen juga kangen terhadap produknya Bapak Ibu. Kangen terhadap produknya tapi juga kangen terhadap keramahan Bapak Ibu. Biasanya saya juga terjadi kadang beli udah lupa
dijapri lagi, ibu ngersake lagi, pengen lagi enggak, saya yang tadinya enggak jadi pengen juga gitu. Tapi kadang kalau yang ini saya terus terang ya, kadang kalau kalau UKM biasanya lebih ke fashion ini. Kalau saya jahitin lama gitu, saya sampai bertanya-tanya, saya itu yang punya kain tapi kok saya kayaknya yang butuh ya, padahal itu kan sama-sama butuh. Begitu juga produknya Bapak Ibu. Oh besok ya ibu yang ini ya, ini baru beberapa hari baru menyampaikan, ibu punya ibu bisa nggak? Saya sudah bed mood, enggak jadi saya. Nah itulah sebetulnya yang penting adalah komitmen dan bagaimana kita memanage terhadap kemampuan kita. Kalau memang sudah nggak bisa melayani ya bilang nggak bisa, kalau bisa mungkin nggak sendiri ya ngajak teman-teman yang lain. Tapi SOP-nya, produknya, kualitas kontrolnya itu harus kita kedepankan. Nah mungkin ini Mbak Marta ya. Awalan 2024 ayo kita semangat, jangan bicara COVID lagi, kita sudah semangat, COVID-nya masih ada tapi harus kita jaga terus. Mungkin ini matur nuwun. Oke. Tepuk tangan dong buat Bu Siwi. Ini tuh optimis banget loh, ya kan? Sudah jelas produknya seperti apa. Tapi tadi loh, itu bener banget. Kamu kayak kamu kemarin loh. Iya gimana? Nitip barang mau pameran habis itu. Ini yang jaga siapa? Wah, aku taunya nitip tok. Oh, ternyata ditinggal tok. Enggak begitu enggak laku gedumel. Yang diceritakan Bu Siwi tadi itu beneran loh Bu. Bener. Iya toh. Real. Nah, bagaimana yang sudah dengar cerita ini bukan lagi ngikutin jejak itu, tapi bagaimana berpikir lebih baik lagi. Betul sekali. Didukung Pak Lurah yang tadi juga semangat mau bikin showroom. Yang penting ada isinya, yang penting sudah jelas yang beli siapa dan yang ngurusin. Nah, yang ngurusin itu juga tidak kalah pentingnya. Yang ngurusin daripada yang ngemuin. Yang hari ini jangan lupa ya ada foto produk ya, ada teman-teman Plot juga yang akan membantu perizinan. Produknya dibawa, produknya dikonsultasikan, punyaku udah gimana, kurang gimana gitu bisa ke teman-teman Plot. Betul. Nah, jangan lupa kita juga tahun ini itu yang istimewa. Oh iya. Apa ayo? Nanti kita juga akan mengapresiasi produk-produk Bapak Ibu yang memang sudah layak untuk dibeli. Kita akan beli. Beneran? Dong. Iya. Waduh, kalau gitu makanya harus semangat khususnya buat besok-besok lagi yang besok kedatangan si Bakul. Nah, dikurasi tapi ya. Dikurasi. Ada produk-produk yang memang ini kayaknya layak kita apresiasi. Oke. Nanti dari Dinas Koperasi akan memberikan apresiasi untuk produk-produk Bapak Ibu. Jadi besok kalau ada acara sarasehan si Bakul bawa produknya. Betul, biar dibeli gitu loh. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama dengan dana keistimewaan yang terus mengapresiasi, meningkatkan setiap tahun. Jadi setelah ini kita ngomong sama siapa? Kita ngomong sama Pak Nur dan juga kita belajar bareng dengan Pak Sabtono. Nah, oke, jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan si Bakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Ceng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Ceng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Ceng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Ceng.
Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Cibakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Ya, dan Bapak Ibu di sana sudah ditunggu Mas Dimas dan Mbak Tika dari Plut. Berdiri biar mana? Kelihatan. Ini Mas Dimas, iya. Mbak Siap Tika melayani mana? ya. Siap melayani. Siap dicurhati oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Kok curhat loh iya. ya? Oh iya, curhat tentang Mas ini kurang apa toh. Betul, gitu ya. jadi semuanya itu harus disampaikan biar kita juga tahu bagaimana kita akan mengarahkan teman-teman untuk menjadi naik kelas. Iya, tapi kalau di sini biasanya curhatnya sama Pak Nur. Oh, Pak Nur. Pak Nur, kurang modal. Cuma itu aja Pak, itu masalahnya aja. itu cuma satu itu aja. Iya, mboten. Pak Nur. Monggo Pak Nur. Nur. Tambah kenceng loh suaranya. Pak Nur, ini kasih masukan dong kalau ibu-ibu di sini, pelaku UKM di sini juga bapak-bapak itu biasanya itu apa sih yang harusnya gitu disupport Pak? Masa modal terus Pak? Modal dengkul gitu loh ya. Gimana Pak Nur? Terima kasih Mbak Marta. Sebenarnya kalau kita bilang modal itu tidak mesti modal kan harus berupa finansial. Nah ini sebenarnya pemerintah khususnya daerah istimewa Jakarta itu sudah banyak memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu UMKM untuk bisa mengembangkan produk-produknya. Ya. Kalau memang butuh modal finansial juga pemerintah sudah menyiapkan, tapi tidak berarti terus modal itu dikasihkan cuma-cuma. Karena memang dari peraturan itu tidak diperkenankan memberikan bantuan kepada personal atau pribadi. Tapi kita punya program misalnya modalnya itu bentuk modal finansial, ada produk-produk kebijakan dari pemerintah yang itu memberikan modal finansial tapi tetap mengembalikan dengan bunga yang sangat rendah. Ya. Baik itu dari pemerintah melalui Biro Perekonomian ada namanya modal usaha. Kemudian dari banknya DIY ada BPDD itu ada namanya kredit PD. Itu bagi UMKM yang masih mikro aja belum masih mau mulai berusaha, ada modal yang di bawah 2.500.000 kan tanpa jaminan, tanpa kundanan. Itu kan sebagai bentuk modal, kalau itu modalnya modal finansial. Tapi pemerintah juga memfasilitasi berbagai macam fasilitas untuk modal, baik itu keahlian, kemudian modal bagaimana pemasaran, kita memfasilitasi meningkatkan kualitas produk dan sebagainya, itu juga modal sebenarnya. Tergantung sekarang itu kemauan daripada teman-teman UMKM itu mau mengembangkan di mana. Kita bisa diskusi dengan Plut ya. Diskusi kan gratis, diskusi atau mungkin konsultasi. Sebenarnya kita itu yang dibutuhkan apa toh? Karena bagi UMKM pemula itu biasanya kan apa yang menjadi permasalahan itu sering juga
belum bisa kenali permasalahan sebenarnya. Apakah itu karena modalnya, karena tenaga kerjanya, keahlian dalam membuat produk, apa karena pemasarannya, apa karena kualitas produknya, itu kan banyak yang belum bisa mengenali itu. Maka bisa konsultasi dengan PLUT yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM. Itu kalau karena kita wilayahnya Sleman, ada di provinsi, ada di Sleman juga ada. Silakan yang cerak di mana, yang dekat bisa konsultasi. Itu merupakan modal juga untuk bisa mengembangkan apa yang kita miliki itu. Kalau berkaitan dengan pemasaran, banyak sekali kita fasilitasi event-event atau tempat-tempat untuk pemasaran. Nah itu yang mungkin perlu dikenali ibu-ibu, diskusikan. Kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan untuk bisa mengembang? Jangan semuanya karena modal, karena modal uang lah istilahnya. Dikit-dikit minta uang dan modalnya harus minta yang hibah gitu. Itu sebenarnya sudah tidak mendidik seperti itu. Dan memang aturan pemerintah juga tidak memperbolehkan bantuan berupa tunai yang kepada personal, kecuali yang BLT itu ya itu kan lain. Ini kan kaitan dengan UMKM yang memang untuk pengembangan usaha. Jadi monggo, ini kesempatan kita di pemerintah provinsi itu selalu mensupport apa yang menjadi program-program dari Bu Siwi untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan UMKM bisa naik kelas. Semua fasilitas monggo digunakan. Karena anggaran itu banyak kepada Bu Siwi, dan Bu Siwi sangat kreatif dalam membuat kegiatan-kegiatan untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di UMKM yang ada di Jogja ini. Monggo bisa bersama-sama nanti digunakan fasilitas itu. Itu Mbak Marta. Oke, Pak Nur. Ini ngomong-ngomong masalahnya di mana? Ada yang kurang mengembang? Kalau kurang mengembang berarti ragi, ditambah ragi biar ngembang. Bantat nanti jadinya. Nah itu yang ditanyakan Pak Nur Kholis tadi itu benar banget. Masalahnya ibu-ibu sebenarnya apa? Coba sebutin. Apa tuh Bu masalah untuk mengembangkan pemasaran? Terus menopo lagi? Modal tadi sudah disampaikan. Terus apa meneh? Kenapa Bu? Kenapa? Pemasaran online. Terus? Muka-mukanya belum online ya. Tapi kalau update status WA sering. Nah, itu kan juga online, Bu. Nah, masih sangat terbatas kemampuan kita. Nah, kadang kita memang membutuhkan bantuan untuk bisa menjadi kayak kaum milenial zaman sekarang yang begitu cepat ya. Semuanya serba cepat dan kita istilahnya kepuntal-puntal ngikutinnya gitu loh. Nah, itu tadi pertanyaannya Bu Siwi yang berikutnya. Ini mau milih produksi apa distribusi? Nah, itu dia. Itu memang ide bahwa menggait mahasiswa atau anak-anak SMK itu memang cocok sekali dengan kemampuan UMKM untuk kemudiannya menggaji atau membiayai uang bulanannya atau fee buat mereka kayak gitu. Itu memang cocok sekali dengan ide. Jadi UMKM. Apa yang disampaikan cocok betul idenya sekali. Ya Bu Siwi, Pak Nur tadi ya. Kalau gitu kita cocokkan juga sama apa? Ada yang kurang sama apa? Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayu dari Forkom Kelurahan Maguharjo. Mohon maaf tidak membawa sampel karena saya produknya tradisional food. Jadi produk yang tidak tahan lama. Jadi hanya ingin gini, adakah membantu UMKM untuk yang punya produk tradisional diberikan link atau diberikan alur biar kita bisa memasarkan produk itu ke dinas-dinas terutama. Seperti kalau dinas koperasi ada event di mana kan membutuhkan snack, membutuhkan kan selama ini kita diberitahuin masukkan ke MBIS ya Bu. Tapi tidak semua pelaku UMKM itu tahu caranya mengakses itu bagaimana dan caranya kita harus jalurnya itu lewat mana biar kita bisa ikut serta dalam perputaran ekonomi gitu. Sip. Matur nuwun. Matur nuwun. Ini sebelum ditanggapi Bu Siwi ya soal ini ya. Ini secara umum kan tadi pemasaran ya, dan pemasaran online ya. Nah ini karena ada praktisi, ada ketua Forkom. Monggo Pak, gimana dikasih masukan nih?
Pak Ketua. Nanti Bu Siwi boleh menanggapi yang ini ya Bu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabtono sebagai praktisi Ketua Forkom UMKM Kalurahan Maguwarjo. Menanggapi teman-teman UKM di sini, memang mayoritas itu keluhannya itu di modal dan pemasaran. Sedangkan di hal-hal lain itu mereka sangat tertutup. Padahal tetap masalah ya. Terutama yang menjadi dasar dalam berusaha itu pertama-tama itu kita harus mempunyai rencana bisnis yang jelas. Itu Dinkop UKM ataupun dinas perdagangan ataupun dinas yang lain selalu ada pelatihan bisnis plan. Nah itu sangat penting untuk memulai usaha. Mungkin dari teman-teman di sini yang belum pernah mendengar hal tersebut bisa ditanyakan ke PLUT wilayah masing-masing. Di sini ada yang sudah mengetahui apa kepanjangan dari PLUT? Laras, tepuk tangan dong, pintar. Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu ada di kantor Dinkop masing-masing. Ya, di sana panjenengan kalau misalnya ingin mengetahui atau ingin ingin mengakses mungkin untuk akses kemana, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh usaha panjenengan semua itu ada di sana. Bisa mulai dari pelatihan yang tadi disebutkan di sini, packaging itu juga sangat menunjang bagi usaha panjenengan semua. Yang tadi Ibu Ayu tanyakan itu untuk makanan tradisional itu juga bisa ditanyakan di sana aksesnya kemana. Kalau misalnya untuk MBIS itu juga nanti di PLUT juga bisa dipandu mulai dari NIB, kemudian untuk mendaftarkan ke MBIS juga nanti insya Allah dengan senang hati itu petugas-petugas PLUT dimanapun berada itu dengan senang hati akan melayani panjenengan semua. Ya, Pak Sabtono ini kan sebagai ketua Forkom nih. Ini kalau ibu-ibu misalnya kalau sendiri takut gitu. Ini nggak bisa di kelompok bareng gitu kemudian nanti sama-sama tanya atau gimana nih? Ada nggak strateginya buat bareng-bareng? Siap, terima kasih. Untuk Forkom UMKM sendiri itu bisa. Jadi seandainya ada anggota-anggota yang menanyakan atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai usahanya, ingin berkonsultasi dengan PLUT, petugas PLUT itu dengan senang hati akan datang ke Forkom masing-masing atau ke lokasi usaha masing-masing dengan koordinasi lebih dahulu. Mereka ikhlas rela membantu semua. Siap, ini ada manfaatnya, boleh tepuk tangan ketua Forkom nanti akan membantu ya. Betul sekali. Dan itu tadi Bu Siwi, tadi ada pertanyaan gimana sih biar teman-teman ini tahu informasi, tahu bagaimana kalau pengen ikut acara-acara gitu ya Bu. Diakses produknya. Silakan Bu Siwi. Matur nuwun Bapak Ibu. Jadi untuk tahu itu sebetulnya kalau Bapak Ibu ini dilihat ada lebih ke media sosial kita di Dinas Koperasi. Sekarang ini kita tidak surat satu persatu tapi di media sosial maupun di IG, Instagramnya Dinas Koperasi gitu. Kira-kira ada apa ya ini di dinas gitu, YouTube-nya gitu. Kalau selain media sosial apalagi sering-sering komunikasi ke siapa? Tadi kalau kita bicara PLUT banyak teman-teman PLUT ini kan bisa dihubungi Mas Dimas 24 jam ya Mas Dimas ya. Kecuali kalau jenengan tidur gitu. Tapi kalau nggak tidur ini kan kita sudah sinergi. Jadi PLUT kita itu kita naikkan menjadi eselon 3. Artinya dengan komitmen dari Pemda DIY tadi kami matur kelembagaan itu penting. Karena ini akan lebih profesional nanganinya gitu. Tidak hanya melekat dalam satu lembaga yang carut marut gitu. Nah,
ini monggo aja. Jadi Bapak Ibu, jadi kira-kira gimana ya, kelemahannya apa? Maka sepakat tadi Bapak narasumber untuk bisa mengidentifikasi dan jangan malu-malu terhadap apa yang kita punyai. Ya, gitu kita sampaikan dengan mestinya dengan bahasa kita ya. Saya juga sering menyampaikan ke teman-teman, kita membahasakan sesuai dengan bahasa Bapak Ibu. Jamnya mungkin wah pas pameran kok datang mau ini jadi uring-uringan gitu ya. Jadi wah ini saya pas ke sana ke sini. Nah, itulah yang pentingnya kita membangun memanage. Jadi pelaku usaha pastinya kan bisa memanage dari sisi waktu. Waktu kapan saya belajar, waktu kapan saya fokus kepada produksi, fokus kapan saya ini akan bisa mempraktekkan. Jangan sampai ya nyuwun sewu Bapak Ibu, kadang di dinas A pelatihan, dinas B pelatihan, wah ikut di kelurahan Pak Lurah juga ngadain pelatihan, akhirnya nggak pernah dipraktekkan. Jadi ini memanage, jadi kira-kira yang memang oh iya itu pelatihan itu saya sudah punya, mending saya memproduksi, saya bisa memasarkan, itu akan lebih optimal. Coba dipraktekkan dulu kan gitu, karena ini yang paham adalah Bapak Ibu semua. Jadi saya mau naik kelas, saya ini sekarang kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, saya SD atau SMP itu sebetulnya bisa kita deteksi bareng-bareng. Maka di Sibakul itulah yang kita deteksi dengan beberapa kalau saya bilang aspek itu ya, SDM, kemampuan Bapak Ibu gimana, produktivitasnya bagaimana, apakah sudah memenuhi terhadap kaidah yang memang cukup, mungkin kos produksinya masih mahal karena mungkin skalanya kecil, kalau ini lebih besar lagi beli bahan bakunya, kira-kira kalau beli bahan baku mahal, kira-kira ada enggak teman-teman yang bahan bakunya hampir sama, mungkin sama gitu, kalau sama belinya bareng-bareng. Nah ini kan fungsinya Forkom inilah yang mestinya bisa mengomunikasikan, ya Bu A ini butuh terigu 1 kilo, yang B 1 kilo, oh butuhnya 10 kilo, berarti Forkom yang nanti akan. Nah soal nanti aturannya, regulasi, itulah yang saya matur, regulasi tidak hanya di pemerintah tapi di setiap lembaga yang nanti menjadi kesepakatan, tapi yang paling penting adalah kesepakatan gitu. Jadi itu yang terus kita lakukan. Tadi apalagi Mbak sampai udah pemasaran ya, pemasaran ya, kalau saya pemasaran itu tadi kami sampaikan, sekarang banyak influencer ya, jadi kan banyak sekali bahasa membahasakan, oh kayaknya saya nggak pede, tapi bisa nanti belajar nih Mbak Marta ini ahlinya itu public speaking. Jadi kadang kita ngomong dengan Mbak Marta yang ngomong mungkin yang terima beda ya bahasanya, tarik nafas, tapi itu bisa dipelajari. Tapi sekali lagi kita akan fokus mana, nanti sibuk belajar ini malah lupa produksinya yang pesan. Nah ini yang terus kita kita terus sampaikan. Dan kalau kita bagaimana sebetulnya support pemerintah terhadap Bapak Ibu para pelaku UMKM, tadi Pak Nurkolis menyampaikan kita memang nggak bisa kalau kita bicara uang itu nggak bisa individu, dan ini sebetulnya pemerintah sudah sangat luar biasa menurut saya Pak Gubernur ini melalui dana keistimewaan, bagaimana mensupportnya, bisa individu nggak. Kalau dari sisi produk iya, tadi pagi saya sama Mbak Marta sudah yang halal ya, kita tahun ini 1.100 produk halal, ikut nggak kira-kira, kok saya nggak tahu. Nah itulah makanya ini kan menjadi bagian yang terus kita promosi. Ada PIRT, ada MD, ada ini. Nah Ibu yang produknya itu fast food atau mungkin jajanan snack-snack, di PP 7 ini regulasi juga belanja pemerintah ini dari para pelaku koperasi maupun UMKM. Kita ada onboarding ya Bapak Ibu, onboarding pengadaan barang dan jasa, belanja melalui MBIS. Tapi sekali lagi MBIS tidak hanya sekedar masuk MBIS, tapi juga mempromosikan gitu. Program apapun dari pemerintah ini mohon supportnya Bapak Ibu untuk sama-sama, oh iya produk saya ada di Sibakul, ada free ongkir, ini Bapak Ibu kan juga mempromosikan, ayo belanja ini. Begitu juga yang dari Bapak Ibu, mungkin sering terjadi seperti ini. Kita banyak hotel yang di situ ada breakfast ya, mungkin sarapan pagi, biasanya ada snack-snack. Saya tanya kebetulan, ini kemana? Dia ke salah satu toko, karena di toko itu sudah lengkap. Ada lemper, ada nogosari, ada mungkin kue. Tapi produk UMKM kita kadang hanya, oh ya saya buat lemper aja, oh buat arem-arem saja. Nah bisa enggak Bapak Ibu juga bergabung, yang produk fast food saya siap, saya memproduksi kue A, saya mungkin arem-aremnya, saya mungkin pastelnya, bergabung jadi itu lengkap. Jadi saat memproduksi, oh ya saya keletikannya, itulah fungsi yang ada di sana Bu. Jadi nggak bisa
mungkin di hotel A ya saya ke sana, mereka manajemennya jadi satu. Begitu juga dari ini. Jadi paket beli packaging itu ada teorinya dan pastinya kita bisa belajar bareng. Satu paket 15.000 isinya apa, packagingnya gimana. Syukur-syukur nanti belajar lagi terhadap kandungan apa yang memang sekarang masuk di dalam yang Bapak Ibu yang Ibu tadi bikin ya. Lemper ini ada kalorinya segini. Nah, ini akan keren nih. Produk dari Forkom Maguwo ini sudah memproduksi snack dari beberapa ibu-ibu, mau KWT, mau apa, mau aja, tapi sudah ini. Nah, nanti dengan siapa? Pastinya kebutuhannya apa? Pak Nurkolis akan support ya Pak ya, karena kita nggak bisa, pasti itu kita bicara dengan ahli gizi dari teknologi industri, tapi kita bisa hadirkan di saat memang itu dibutuhkan Bapak Ibu gitu. Jadi ada keunikan, ada kelebihan. Kalau bicara snack, wah banyak sekali. Tapi kelebihannya dari Maguwo Harjo apa? Kelebihannya itu tadi, ada kandungannya. Kira-kira sehari Mbak Marta makan 2.200 kilokalori per kapita. Atau kalau saya sudah makan lemper ini, saya sudah nggak makan lagi. Sekarang kan apa ya, lifestyle ya. Lifestyle dari masyarakat sudah mengarah ke situ. Jadi saya yakin dari Maguwo Harjo, asal ada komitmen, Forkomnya juga sudah sangat luar biasa. Tidak semua kelurahan itu jalan loh, Forkomnya Maguwo Harjo jalan. Ini kan sudah luar biasa, tepuk tangan untuk ketua Forkomnya. Pak Lurahnya juga sangat support. Perwakilan yang sekarang mewakili Bapak Ibu juga sangat luar biasa, Pak Nurkolis gitu. Jadi kalau ketemu Pak Nurkolis itu yang dibicarakan UMKM-nya gimana ini, gimana? Saya sampai kadang-kadang ngumpet dulu Pak ya Pak Nurkolis ditanya UMKM-nya gitu. Ya mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Siwi. Iya, gitu loh. Bareng-bareng itu belum tentu bikin kok jadi sidik untungnya. Betul, enggak ya. Tidak bersaing, tapi ada nilai tambahnya malah. Daya saling kata Bu Siwi. Oke, itu jadi tadi. ini kalau mau tahu tadi yang disampaikan Bu Siwi, update-nya apa? Salah satunya Instagram, coba nanti buka ya, Dinas Koperasi UKM .diy. Nah, itu dicari. Hari ini aja update tadi yang disampaikan Bu Siwi tadi pagi, membuka untuk sertifikasi halal, ada di IG-nya itu. Jadi kalau pengen tahu informasi apa yang baru dari dinas, ada boleh lihat semuanya. Follow IG-nya ya. Medsosnya. Follow IG-nya kita nggak? Yo, nanti di situ ada kok kita biasanya. Kita di tag. Iya. Iya. Iya dong. Bidang iya wakil 1, wakil 2, wakil ngenteknya lemper, pokoknya. Oke, terima kasih kita sebelumnya. Kita apresiasi ya narasumber kita ya. Terima kasih Pak Nur, matur nuwun Pak Lurah, Pak Sabtono, dan terima kasih Bu Siwi, Kepala Dinas Bu Siwi, dan ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, tepuk tangan dong buat bapak ibu semuanya. Makin semangat hari ini. Seneng ya dengernya, masalah tetap ada, tapi optimis kita bisa menyelesaikan masalah kita dan kita bisa naik kelas. Setuju? Setuju. Kalau gitu kita tutup dulu, kita pamit dulu ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, besok main lagi ke sini ya. Tambah lagi dong ininya, UKM-nya. Oke. Iya. Dan kita berdua pamit. Ada saya Aat Kumurjati. Saya Mata Sasongko, terima kasih banyak dan kita terus semangati UMKM di seluruh DIY. UMKM naik kelas Jogja istimewa. Terima kasih.